Selamat malam semuanya para pejuang UTBK 2022. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Oke, Kak Sugeng sudah lama ya nggak bahas penalaran umum. Jadi banyak banget yang protes katanya, Kak, PU-nya kok nggak dibahas lagi katanya. Ya udah Kak Sugeng bahas ya. Tapi Kak Sugeng tuh bingung. Jadi teman-teman itu silahkan ya nanti komentar. Uploadnya itu pagi jam berapa, malam jam berapa. Dari Kak Sugeng itu pagi itu antara jam 9 atau jam 10, silahkan di komen ya pengennya jam berapa. Kemudian malamnya kalau nggak jam 8 jam 9, tapi jam 9 itu teman-teman udah pada tidur kayaknya. Silahkan di komentar ya, Kak Sugeng nanti upload yang enaknya itu jam berapa, pagi sama malam ya. Oke, dan misalnya paginya mau PK, malamnya mau PU, silahkan di komentar. Oke, makasih ya. Langsung aja kita bahas di sini 41 pada hari Minggu yang lalu. Ini sebenarnya soal terakhir ya. Di video kemarin, Kampung Bambu terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian meskipun keamanan ditingkatkan. Jadi di sini ada atau itu pilih salah satu sebenarnya. Ternyata di Kampung Bambu tidak terjadi perampokan. Sebenarnya kan Sugeng udah bahas banget ya, kalau atau itu pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada P atau Q, misal tidak terjadi P, ya yang terjadi apa? Yang terjadi Q dong. Nah, logis kan sebenarnya. Nah, maka dari itu sebenarnya teman-teman kalau atau ini bisa dirubah sebenarnya. Negasi P maka Q. Nah, di dalam modus ponen ya, kalau yang terjadi negasi Q, maka yang terjadi adalah yang terjadi adalah negasi P, maka yang terjadi adalah Q. Ya, gitu kan? Nah, makanya ini secara logika juga udah logis. Oke, yang terjadi apa? Ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Tidak perampokan, tidak P. Yang terjadi itu adalah Ki berarti. Apa itu Ki? Ki itu adalah pencurian. Pencurian aja ini. Pencurian. Ada nggak pencurian? Tidak ada warga kampung, salah. Tidak ada warga kampung, pencurian, salah. Pada minggu lalu di kampung terjadi baru saja berupa pencurian. Nah, ini yang C. Ini itu tidak terjadi, salah. Tidak terjadi, salah. Udah C. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut nomor 42. Oke, silakan di pause videonya, kerjakan dulu teman-teman ya. Tulis di kolom komentar jawabannya berapa ya. 42. Sebotol sirup dapat dibuat dari 80 gelas minuman ya jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup 4 bagian air. Oke, artinya 1 bagian sirup 4 bagian air itu kan jadi 5 ya. 1 tambah 4 kan 5. Jadi 5 bagian ya. Artinya di sini ada bagian, kemudian ada gelas ya. Gelas gitu aja deh. Katanya berapa gelas ini? 80 gelas itu 5 bagian. Oke. Berapa gelas minuman yang dapat diperoleh sebotol sirup jika perbandingan urutannya adalah 1 untuk sirup, 5 untuk air. Berarti 1 tambah 5 6 ya. Berarti 6 bagian itu berapa? Nah, di sini perbandingan senilai atau berbalik nilai teman-teman. Pinter. Ini senilai. Semakin banyak bagian otomatis gelasnya makin banyak. Ini kenapa turun? Sorry. Ya. Berarti yang ini naik, yang ini juga naik. Senilai tinggal kasih per ya. Oke, 5 per 6 sama dengan 80 per X ya, karena senilai. Oke, kali silang aja boy. X sama dengan 6 per 5 dikali 80. Lagi-lagi gak perlu kita kali, coret-coret aja. 5 dibagi 80 atau 80 dibagi 5 itu dapat berapa? 16 ya teman-teman, berarti 96. Y, dapat jawabannya yang B gitu ya. Oke, bagus teman-teman, kita lanjut terus 43. Oke, pause dulu, kerjain. Yuk, Kak Sugeng beri waktu 1 menit aja deh. 1, 2, 3, beres. Sebuah password terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf. Huruf vokal maksudnya, dengan kata seperti berikut. Angka huruf. Angka yang pertama adalah angka genap. Oke, angka kedua dipilih dari 576 atau 67. Huruf pertama bukan E, huruf kedua U. Tentukan berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk dari aturan tersebut. Nah, sebenarnya kuncinya teman-teman di sini ada kata-kata boleh berulang. Maksudnya ada kata-kata tidak boleh
tidak boleh berulang misalnya. Atau harus berbeda. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Masukin aja semua. Oke. Di sini ada, kita tulis ya. Ada berapa nih? Ada 4 kotak. Ini angka pertama. Ini misalnya huruf pertama. Ini angka kedua. Misalnya ini huruf kedua. Angka pertama adalah genap. Berapa aja genap? Yuk, berarti 2, 4, 6, 8. Ya, udah ya. Ini doang kan. Jadi ada 4. 4 ini bukan angka 4, tapi banyak ya. Ini banyak yang nanya nih kemarin. 4 itu bukan angka 4, tapi banyaknya yang boleh masuk gitu ya. Tandai deh. Banyaknya yang boleh masuk, yang boleh gitu aja. Huruf 1 bukan E. Artinya karena di sini A, I, U, E, O, karena dia vokal, berarti A, I, U, E, O, A, boleh I, boleh U, A, I, U, E, gak boleh O. Berarti ada 4 lagi ya. Ada 4 huruf yang boleh masuk. Angka kedua adalah apa? Angka kedua dipilih dari 567. Berarti di sini 567. Ya, ada 3 ya. Ada 3 angka yang boleh masuk. Dan huruf yang kedua adalah huruf kedua U. Berarti ada 1 U doang ya. Nah, kalau kita hitung dapat berapa? Yuk bantu 4 kali. 4 kali 3 dikali 1. Jawabannya 48. Oke, bagus ya. A, teman-teman ya. Yuk, kita lanjut 44. Nah, waduh, bahasa kode lagi. Waduh, teman-teman. Yuk, di pause videonya kerjain teman-teman ya. Oke, ada kode. Kodenya itu adalah simintin, yang artinya hewan buas berbahaya. Terus minkenpit, artinya satu hewan peliharaan. Terus ada kimpinpit, berarti peliharaan dan kemauan. Maka arti dari ken itu apa? Nah, kalau misalnya bingung ya Kak Sugeng kasih tahu, tulis dulu aja ya. Oke, sim min tin. Itu artinya adalah hewan buas berbahaya atau bahaya deh. Kemudian ada min, ada ken, ada pit. Itu artinya adalah satu hewan peliharaan. Udah gitu aja. Jadi kalau teman-teman langsung ken itu yang kedua hewan. Nah, ada jawabannya B ya. Tapi nggak selalu gitu ya. Bisa aja dia itu diacak teman-teman ya. Makanya nggak mesti berurutan ini tuh. Nah, maka dari itu harus dicek dulu kesamaannya ya. Terus yang terakhir ada kim, pin, pit. Yaitu artinya adalah peliharaan dan kemauan. Nah, sebenarnya mudah. Caranya tinggal lihat kesamaannya teman-teman. Di sini ada sim, min, tin, min, ken, pit. No. Oke, di sini ada min, ada min. Ya. Apa namanya? Huruf yang sama apa? Pintar, hewan. Berarti min itu artinya hewan. Oke. Walaupun kita di sini bukan min yang ditanya, tapi kan setidaknya ini eliminasi hewan. Nah, ini bukan berarti kan gitu. Ada yang sama lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, sekarang antara 2 sama 3 atau 1 sama 3. 2 dan 3 ada nih. Pit. Nah, kita warna hitam. Pit itu adalah apa? Kesamaannya peliharaan. Yo, peliharaan berarti. Nah, dapat disimpulkan bahwa ken itu adalah 1. Nah, kan gitu ya. Nggak ada lagi A, WD. Gitu teman-teman triknya ya. Silakan nanti teman-teman coba kembali. Oke, nanti Kak Sugeng juga akan bahas soal-soal kayak gini lagi ya. So, teman-teman harus subscribe channel ini. Oke, lanjut 45. Yuk, di sini teman-teman ya, produksi beras, impor dan pengadaan beras. Ya, ada beberapa jenis ini produksi beras, impor sama pengadaan beras. Nah, pernyataan bahwa ini yang tidak sesuai. Semakin tinggi produksi padi maka semakin impor beras. Wah, lihat aja teman-teman ya, baca-baca. Tapi di sini kita udah dapet jawabannya adalah jawabannya yang B, WD gitu ya. Ups, mohon maaf nih. Kenapa dia jawabannya B? Kita lihat B itu apa? Impor beras tertinggi
terjadi pada kondisi pengadaan beras tertinggi. Nah, kita lihat bahwa 96 impor berasnya 2,14 2,14 ya, bukan 14, sorry. 99 4,50, 2002 1,81, dan 2004 0,17. Artinya di sini yang paling besar impornya itu kan ini ya, 4,5, yaitu di 99. Nah, pengadaan berasnya di sini yang 96 itu adalah 35,36. Sedangkan di 99 itu 37,56. Dan ini maksimal ya, paling gede kan, ini 3528, ini 3369. Artinya di sini adalah yang B. Kenapa yang B? Impor beras tertinggi terjadi pada kondisi pengadaan beras tertinggi. Jadi impornya tinggi ketika pengadaan berasnya juga tinggi, gitu ya. Sehingga jawabannya yang B, teman-teman semua. Oke. Nah, silakan di sini untuk yang terakhir teman-teman harus mengerjakan di rumah dan harus ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.